Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Saya Sandi. Di sini saya berkesempatan memiliki waktu untuk membedah sebuah formula yang memang sering digunakan dalam pemecahan masalah matematis yang bisa dikatakan cukup rumit. Apa formula tersebut? Formula tersebut adalah formula turunan dari sebuah variabel yang dipangkatkan seperti itu. Oke. Saya akan tulis terlebih dahulu formula yang saya bahas tadi, bahwa jika kita memiliki sebuah fungsi y sama dengan a, pangkatkan x dengan a itu adalah sebuah variabel ya. Dipangkatkan x, maka kita punya turunan dari y itu adalah ln a dikali a pangkat x itu sendiri. Nah, inilah sebuah formula yang sering kita gunakan dalam pemecahan matematis yang rumit, teman-teman. Nah, apa yang akan saya lakukan di sini? Yang akan saya lakukan di sini adalah membuktikan mengapa turunan dari a pangkat x itu adalah ln a dikali a pangkat x itu sendiri. Oke, setelah saya mengatakan tujuan, saya akan mulai dengan sebuah persamaan ataupun sebuah base konsep dari turunan. Misal kita punya y Euler dipangkatkan dengan x, maka kita dapat derivatif ataupun turunan ataupun y aksen dari ini adalah sama dengan e pangkat x. Nah, saya memberi sebuah konsep dasar bagi teman-teman sekalian agar kita dapat dengan mudah membuktikan persamaan-persamaan yang ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sebenarnya ini juga bisa kita ulik lebih dalam, mengapa turunan dari e pangkat x itu adalah e pangkat x-nya sendiri. Mungkin saya akan mencoba berikan sebuah gambaran visual kepada teman-teman sekalian terkait e pangkat x itu sendiri. Jadi seperti ini, teman-teman. Kurang lebihnya saya telah mengambil, kumaha ya? Jadi gede kayaknya. Saya telah mengambil sebuah grafik. Mungkin saya ingin edit dulu supaya ini. Nah, ini teman-teman. Kenaun sih ya. Nah, teman-teman, jika teman-teman memplotkan sebuah e pangkat x itu dalam sebuah GeoGebra ataupun kalkulator grafik specifically, maka teman-teman akan mendapatkan visual dari grafik tersebut, grafik e pangkat x tersebut. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini terkait pembuktian mengapa turunan dari e pangkat x itu adalah e pangkat x sendiri. Oke, kita tahu bahwa saat kita mendapatkan turunan, gambaran dari kurvanya itu adalah seperti ini. Nah, katakanlah ini adalah turunan pada x sama dengan 0, seperti itu. Turunan pada x sama dengan 0. Yang mana ini kan kita sebut bahwa m ataupun delta y per delta x. Nah, teman-teman, jika teman-teman membuktikan secara lebih detail, ini akan menjadi delta y-nya itu adalah 1, delta x-nya sama dengan 1. Maka kita mendapatkan 1, teman-teman. Pada x sama dengan 0. Nah, untuk titik-titik yang lebih untuk titik-titik yang serupa juga dimanapun mereka berada, maka mereka akan terbukti seperti ini, teman-teman.
gradiennya itu. Jadi kita dapat mengatakan bahwa turunan pada X sama dengan 0 itulah 1. Yang mana itu akan sama ketika E pangkat 0 sama dengan 1. Seperti itu. Jadi kita dapat mengatakan bahwa dy per dx dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat X itu sendiri. Seperti itu. Misal kita tahu bahwa saat di sini misal maka turunannya itu adalah atau M yaitu akan sama dengan E pangkat pada saat X-nya di sini, pada saat X-nya di sini, seperti itu. Itulah konsep dari mengapa konsep yang singkat gitu. Konsep secara singkatnya mengapa turunan dari E pangkat X adalah dia sendiri, seperti itu. Mungkin saya ingin menghapus dulu. Karena kan tujuan saya di sini adalah membuktikan mengapa A pangkat X itu adalah ln A dikali A pangkat X itu sendiri. Seperti itu. Oke. Kita akan mulai dengan pembuktian dulu. Kita tulis dulu ya bersamanya. Y sama dengan A pangkat X. Nah, karena kita bingung bagaimana cara menurunkan A pangkat X. Tapi mungkin teman-teman di sini jangan sangka bahwa turunan dari A pangkat X itu adalah X dikali A X min 1. Bukan seperti ini teman-teman. Mengapa? Ini karena apa? Karena sebuah variabel X-nya itu kan sebuah variabel yang nilainya tidak ada, seperti itu. Beda halnya misal kita miliki A pangkat X, A pangkat N, di mana N-nya misalkan sebuah konstanta, mungkin ya konstanta seperti itu, maka kita akan mendapatkan turunannya adalah N dikali A N min 1, seperti itu. Ini terkait dengan aturan turunan pangkat, turunan pangkat ya, aturan turunan pangkat. Jadi pangkat kan ini lebih ke eksponensial kan, seperti itu. Seperti itulah. Oke, mungkin saya akan hapus terkait ini karena tidak penting juga. Nah, jadi ini kita tidak bisa menurunkan ini dengan sesederhana mungkin begitu. Jadi kita usahakan untuk mendapatkan E pangkat sesuatu, seperti itu. Di sini kita masukkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menurunkannya dengan secara apa? Dengan secara struktur, dengan secara matematis, seperti itu. Lalu apa yang akan kita buat? Yang akan kita buat adalah untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan modifikasi persamaan ini dengan membuat A itu kita seolah-olah bikin sebuah E pangkat X, seperti itu. Terus kita buat X-nya itu, kita cari X-nya, nilai X-nya. Bagaimana? Yaitu dengan E log A, seperti itu kan. Ini kan aturan pangkat eksponen dengan logaritma. Nah, setelah itu X-nya itu kan setiap basis, di mana basisnya adalah bilangan Euler, maka kita akan dapat buat sebuah logaritma natural A, seperti itu. Nah, dengan ini kita akan ubah X-nya menjadi ini. Ubah jadi A itu E ln A, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan masukkan persamaan yang kita dapat ke persamaan asalnya. Setelah dimasukkan, maka Y itu akan E ln A, ini kan A-nya, dipangkatkan X, maka Y E ln A dikali X. Nah, kita akan ditanya turunan dari Y. Apa turunan dari Y? dy misal dx, maka d turunan dari E ln A X per dx. Nah, bagaimana turunannya? Turunannya adalah kita akan buat, misal kita buat si apa, Y-nya itu adalah E pangkat U. Dan ini kan terkait juga dengan aturan rantai, seperti itu. Setelah itu kita akan buat U-nya itu kan ln A dikali X, seperti itu. Maka dengan itu dy per dx kita akan buat dy per du
du per dx seperti itu. Maka turunan dari dy itu ya ininya sendiri seperti yang tadi saya katakan. E pangkat U dan turunan dari ln A dikali X. Ingat teman-teman, meskipun ini perkalian, jika kita menurunkan dua hal ini, kita jangan gunakan penurunannya secara aturan penurunan yang dikalikan. Misalkan kita punya E dikali Pi, misalkan U aksen Pi plus U Pi aksen, bukan. Ya, ini bukan termasuk sebuah turunan yang harus digunakan secara aturan perkalian. Karena apa? Karena lagi-lagi ln A itu adalah sebuah konstanta, teman-teman. Ya. Nah, setelah itu kita akan dapat U aksennya itu adalah ln A sendiri. Maka du-nya itu adalah ln A. Nah, setelah itu kita akan ubah. U-nya itu kan tadi ln A dikali X. Ln A dikali X dan kali ln A. Nah, setelah itu kita akan masukkan bahwa tadi itu kan kita tahu bahwa A-nya itu sama dengan berapa? Ln A itu sama dengan A. Maka A pangkat X dikali ln A. Dan inilah hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan beberapa modifikasi aljabar. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa membuktikan saat Y A pangkat X, maka turun dari Y aksennya itu ln A dikali A pangkat X. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat.